Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Situ. Saya Muhammad Teddy Gunadi. Saya Rizal Akbar. Akan mempresentasikan mengenai quality insurance. Quality insurance atau mutu pendidikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan pendidikan nasional adalah mutu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu ditingkatkan fungsi pengendalian dan yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas pendidikan. Pengendalian yang akan memberikan manfaat yang berarti dalam peningkatan mutu jika ditujuan pada input proses atau output pendidikan. Pengendalian yang ditunjukkan pada komponen tersebut disebut pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan suatu tindakan yang berisi kegiatan pengukuran atau penilaian dalam perbaikan. Pengendalian merupakan suatu proses yang terdiri dari merencanakan, menyusun tujuan, dan standar performanisasi. Pengukuran performansi nyata, membandingkan performansi dan melakukan perbaikan. Pengendalian mutu pendidikan ditunjukkan pada aspek kurikulum pembelajaran, pembinaan murid, dan aspek manajemen. Ketiga bidang sasaran ini semuanya mengacu pada pengembangan kompetensi siswa secara optimal. Isu tentang mutu sangat deras berkembang di lingkungan pendidikan pada penghujung abad 20, terutama di Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu sebabnya adalah karena dari tahun ke tahun lulusan SLTA dan perguruan tinggi sebagai angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja semakin besar. Identifikasi terhadap kondisi tersebut dialamatkan pada rendahnya mutu lulusan dalam arti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dikuasainya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut lapangan kerja. Melihat mutu pendidikan dari 3 perspektif, yaitu perspektif ekonomi, sosiologi, dan pendidikan. Berdasarkan perspektif ekonomi, yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks persekolahan, mutu dipandang sebagai kemampuan sekolah untuk merespon dan memenuhi kebutuhan murid dan masyarakat. Mutu dalam pendidikan harus mengkaji makna esensi yang amat mendasar yang memberikan ciri tertentu terhadap pendidikan yang bermutu, yang berbeda dari pendidikan yang tidak bermutu. Untuk sampai pada konsep ini, maka mutu dapat dikaji baik dari segi proses dan segi produk, maupun dari sisi internal dan sisi fitness dan kesesuaian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Rizal. Saudara Rizal, dipersilakan. Baik. Atau kecepatan dan faktor-faktor pendidikan. Sekolah yang disebut itu kualifikasi tidak pengelolaan pendidikan pada karena kelangkaan dan lalu mutu sudut cara kalau kebutuhan baik maupun
merupakan sistem kegiatan teknis yang mengukur dan atau jasa pada agar kegiatan yang diciptakan sehingga produk dapat berbeda lancar menggunakan prosedur dan melakukan penyimbang di antara output dan oleh karena itu pengawasan menjaga dapat sesuai dengan hal ini merupakan ambil dapat use energy of quality product of the by menyatakan proses untuk materialnya dan Kegiatan pengendalian mutu mencakup metode secara umum, seperti pemeriksaan yang akurat terhadap data yang diperoleh dan diolah, dan dengan menggunakan prosedur yang standar dan diakui. Dilakukan untuk perhitungan terhadap pengeluaran dalam proses kegiatan. Melakukan pengukuran memperkirakan hal-hal yang tidak menentu, serta mengarsipkan berbagai informasi dan laporan-laporan. Pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan, dapat memenuhi harapan pelanggan. Dengan demikian, banyak keuntungan yang diperoleh dari pengendalian ini bagi lembaga maupun personil yang diawasi karena melalui bagian pelanggar itu sendiri karena mendapat produksi yang bermutu. B. Tujuan dan fungsi pengendalian mutu. Pengendalian merupakan alat organisasi dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu, sehingga pelanggan maupun yang memproduksi merasa puas. Menurut S. Sukmadinata tahun 2006 volume 52, menyatakan tujuan pengendalian adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Pandangan yang sama dikemukakan oleh J. M. Juran 1988 yang menyatakan tujuan utama pengendalian adalah meminimalkan kerusakan ini dengan tindakan cepat untuk memulihkan status quo atau lebih baik lagi. Pengendalian mutu pada dasarnya merupakan suatu alat yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Menurut William M. Le Desai, menyatakan contoh, the force is going with the weather is needed to accomplish what we want to do as an organization. C. Proses pengendalian mutu. Pada pengendalian merupakan suatu proses karena terdiri dari rangkaian kegiatan yang sistematis. Menurut J. M. Juran, menyatakan pengendalian mutu sebagai proses manajemen yang di dalamnya kita sebagai berikut. 1. Mengevaluasi kinerja nyata. 2. Membandingkan kinerja nyata dengan tujuan. Dan 3. Mengambil tindakan terhadap perbedaan kegiatan pengendalian dilakukan untuk menjaga agar proses kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga tujuan bisa tercapai. Kesimpulan, pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen
Kegiatan ini dilakukan untuk menilai dan memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja guru atau personel lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan, untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian adalah untuk melakukan pengukuran dan perhatian agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal, sesuai dengan konsep mutu dalam pendidikan, yang meliputi unsur input-input, proses, output, secara lebih rinci pengendalian terhadap mutu pendidikan ditunjukkan pada aspek kurikulum pembelajaran, pembinaan murid, dan aspek manajemen sekolah yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya dan dana pendidikan seperti personil, siswa, sarana, dan fasilitas. Gaya dan kinerja sekolah dengan masyarakat. Ketiga bidang sasaran ini semua mengacu pada pengembangan kompetensi siswa secara optimal. Pengendalian merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari merencanakan menyusun tujuan dan standar standar performasi, pengukuran performasi nyata, membandingkan performasi, dan melakukan perbaikan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ingin ada yang ditanyakan bisa tulis di WA Group. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.